Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Eziadulandari dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia akan menjelaskan pengerjaan saya tentang soal di Simulation of Simple Unit Operation pada HYSYS. Jadi pertama-tama kita akan membuka HYSYS, kemudian kita klik New. Nah, kemudian di sini ada komponen list. Pertama-tama kita klik komponen list, kemudian kita lihat pada soal. Di sini diketahui bahwa sebuah campuran liquid jenuh pada suhu 25 derajat Celcius dengan komposisi di bawah dan flow rate 1000 kg per hours akan dinaikkan tekanannya sebesar 30 kPa sebelum dilakukan pencampuran dengan aliran lain. Nah, di sini sudah ada komponen yang harus kita insert di HYSYS dengan mole fraction-nya. Jadi pertama-tama kita ke HYSYS, kemudian klik add, kemudian kita pilih H2O tadi yang pertama, H2O, add. Kemudian di sini ada etanol dan metanol, kemudian 2 butanol. Etanol, di add. Kemudian ada metanol, kita add. Kemudian ada, kita cari butanol. Nah, di sini tadi 2 butanol. Setelah itu kita cek kembali H2O, etanol, metanol, dan 2 butanol. H2O, etanol, metanol, dan 2 butanol. Kemudian setelah itu setelah dari komponen list kita akan ke fluid package. Nah, di sini kita klik add, kemudian kita pilih NRTL. Setelah itu, setelah ada tulisan OK, berarti kita bisa ke simulation di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada aliran pertama di sini dengan suhunya itu 25 derajat Celcius, kemudian dengan komposisi di bawah dan flow rate 1000 kg per hour akan dinaikkan tekanannya sebesar 30 kPa. Nah, jadi akan dinaikkan tekanannya sebesar 30 kPa, berarti ini delta T-nya itu sama dengan 30. Jadi ada penambahan tekanan di sini sebesar 30, bukan menjadi 30. Kemudian bisa kita lihat di sini. Berarti keterangan ini merupakan aliran pertama. Bisa kita lihat di sini aliran pertamanya di sini. Berarti kita ke HYSYS, kemudian kita pilih ini. Sini. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini kondisi kita isi kondisi. Nah, di sini vapor atau fase fraction di sini bisa kita lihat pada soal bahwa di keterangan soal itu ada keterangan liquid jenuh, berarti ini kita dapat mengisi vapor atau fase fractionnya itu 0 jika liquid jenuh. Kemudian temperaturnya tadi diketahui 25 derajat Celcius.
Kemudian tadi ada mass flow-nya itu 1000 kg per hours. Setelah itu kita di sini karena belum oke, unknown composition, berarti kita ke komposisi. Kita masukkan komposisinya tadi. Di sini ada, kita masukkan mole fraction-nya itu ke HISIS. Jadi 0,3 oke, 0,3, 0,25, 0,15, kemudian 0,3. Nah, jadi totalnya di sini dipastikan 1. Ini sudah benar, berarti klik OK. Nah, setelah ada OK, di sini kita bisa aliran 1 sudah siap. Nah, kemudian pada soal di sini ada keterangan bahwa akan dinaikkan tekanannya sebesar 30 kPa sebelum dilakukan pencampuran dengan aliran lain. Nah, untuk menaikkan tekanan pada liquid ini kita bisa menggunakan pompa. Nah, jadi untuk selanjutnya berarti kita akan memasang pompa di sini. Bisa kita langsung ke HISIS, pompa, pump di sini. Kemudian kita klik. Nah, di sini inletnya tadi yaitu masuknya dari aliran 1. Kemudian outletnya otomatis 2. Kemudian energinya tadi di sini W1 pump. W1 pump. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan delta P-nya. Nah, delta P-nya tadi yaitu 30 kPa karena akan dinaikkan sebesar 30 kPa. Ada kata-kata seperti itu. Jadi kita bisa langsung 30 kPa, sudah kPa. Nah, berarti sudah oke di sini. Kita bisa lihat di worksheetnya. Nah, di sini tadi sudah ada penambahan. Yang pertama itu aliran 1, di aliran 1 itu tekanannya 7,478. Kemudian tadi sudah kita naikkan dengan pompa sebesar delta T-nya itu 30 menjadi 37,48. Untuk suhunya di sini masih tetap sama, hanya sedikit perubahan. Kemudian di sini flow rate-nya itu masih sama. Kemudian molar flow-nya itu masih sama. Setelah itu bisa kita rapikan sedikit. Nah, setelah itu kita lihat lagi pada soal. Nah, di sini aliran 1, kemudian di sini ada aliran 2. Kemudian setelah aliran 2 kita bisa lihat di gambar di sini ada aliran 3. Kita ke sini dulu, kita mengerjakan sesuai dengan urutan alirannya. Nah, di sini aliran 3 ada keterangan satu aliran lain dengan komposisi dan flow rate sama tetapi pada fase saturated vapor. Nah, tadi ini kan liquid jenuh, makanya nilai vapornya itu 0. Nah, jika fase saturated vapor, otomatis vapornya itu nilainya itu nanti kita insert di HISIS-nya itu nilainya 1. Kemudian ada keterangan akan dinaikkan tekanannya sebesar 25 kPa. Nah, berarti ini delta T-nya. Jadi ada kata-kata tekanannya dinaikkan sebesar 25 kPa, jadi sebanyak 25 kPa, bukan menjadi 25 kPa. Sebelum masuk ke dalam mixer. Nah, kita bisa langsung ke HISIS. Di sini kita sama seperti yang aliran 1. Nah, kita insert nilai vapor atau fase fractionnya itu karena saturated vapor, jadi kita tulis 1. Kemudian temperaturnya sama seperti yang
seperti yang aliran 1. Kemudian ada massa flow-nya. Jadi ada keterangan tadi komposisi dan flow rate-nya sama. Jadi flow rate-nya juga 1000 kg per hours, juga suhunya kita asumsikan sama, 25 derajat Celcius. Berarti massa flow-nya itu 1000 kg per hours. Setelah itu kita ke composition. Tadi di keterangan soalnya itu ada kata-kata komposisinya juga sama, berarti di sini kita bisa klik 0,3, lalu 0,25, kemudian 0,15, kemudian 0,3. Nah, totalnya sudah 1, kita pencet OK. Nah, di sini sudah OK, berarti aliran 3 siap. Kemudian kita bisa lanjut. Nah, di sini ada kata-kata akan dinaikkan tekanannya sebesar 25 kPa. Nah, karena fasenya itu saturated vapor, berarti kita untuk menaikkan tekanannya ini menggunakan kompresor. Kita cari kompresor di sini. Kita cari kompresor, nah ini bisa kita atur terlebih dahulu biar rapi. Nah, di kompresor ini inletnya itu dari aliran 3. Kemudian energinya, untuk energi di sini W1 com. Di sini energinya W1 com. Kemudian outletnya otomatis 4. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan nilai delta T-nya. Tadi delta T-nya dinaikkan sebesar 25. Jadi delta T-nya itu 25. Bisa kita ke sini 25 kPa. Setelah itu sudah ada bacaan OK, berarti bisa kita lihat di sini worksheet-nya. Nah, jadi pada worksheet di sini pada suhunya itu yang dari aliran 3 itu 25 awal-awal. Nah, kemudian setelah keluar dari kompresor itu menjadi 115,3. Nah, suhunya itu mengalami kenaikan. Kenapa? Karena yang masuk itu kan berupa vapor. Nah, vapor jika diberi tekanan itu otomatis suhunya akan naik, juga akan naik. Lalu di sini untuk tekanannya, karena tadi dinaikkan tekanannya dari 4,962 menjadi 29,96. Jadi ada kenaikan 25 kPa di sini. Jadi sudah benar untuk bagian kompresor. Lalu bisa kita lanjut lagi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ada mixing. Nah, pada soal di sini jadi dari aliran pertama tadi, dari aliran sini, dari aliran yang pertama ini, kemudian dari aliran kedua ini nanti akan masuk ke dalam mixer. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan peralatan mixer. Untuk mixer, nah, mixer bisa kita letakkan di tengah-tengah di sini. Nah, di sini inletnya itu kan nanti mixernya itu kan dari aliran 2, dari aliran 2 kemudian dari aliran 4. Jadi inletnya itu 2 kemudian 4. Outletnya yaitu 5.
Nah, di sini sudah terhitung langsung di worksheet, bisa kita lihat. Di sini juga ada kata oke, berarti sudah bisa. Nah, di sini untuk temperaturnya itu setelah keluar dari mixernya itu menjadi 54,56. Jadi suhunya itu berada di tengah-tengah dari suhu yang kedua dan suhu di aliran keempat. Kemudian di sini ada tekanannya itu sebesar ini. Kemudian untuk molar flow-nya itu mengalami penambahan di sini. Jadi ini ditambah ini. Kemudian mass flow-nya menjadi 2000. Jadi di sini molar flow dan mass flow-nya itu merupakan hasil penjumlahan dari molar flow dan massa flow dari aliran 4 dan aliran 2 dan aliran 4. Nah, kemudian di sini juga yang diperhatikan di sini vapornya itu kan 0. Vapornya itu yang dari aliran 2 0, kemudian dari aliran 4 itu 1, kemudian dicampur di mixer menjadi fasenya itu di tengah-tengah. Lalu setelah dari aliran 5 di sini, kemudian kita bisa lihat aliran 5, kemudian di sini ada alat TEE 100 di sini. Berarti kita coba perhatikan di soal hasil, ada kata-kata hasil pencampuran kemudian akan dipisahkan. Nah, akan dipisahkan ini berarti dipisahkan menjadi 2 aliran. Berarti untuk alat pemisahnya ini kita buat lebih dahulu. Di sini kita menggunakan, nah di ini T, alat untuk memisahkannya. Bisa kita langsung, inletnya itu tadi dari aliran 5, kemudian outletnya itu kan akan menjadi 2 aliran, berarti aliran 6 kemudian aliran 7. Di sini setelah memasukkan ini, kita disuruh unknown speed masih, berarti kita masukkan ke parameters. Nah, jadi ada aliran 6, ada aliran 7. Jadi kita memasukkan flow ratios-nya. Kita lihat kembali pada soal di sini. Hasil pencampuran kemudian akan dipisahkan menjadi 2 aliran dengan perbandingan 0,6 dan 0,4. Jadi di sini di aliran 6 nantinya kita akan ada 2 komposisi, jadi ada yang 0,6, ada yang 0,4. Nah, kemudian ada keterangan lagi, aliran dengan jumlah flow rate yang lebih besar akan didinginkan sampai kondisi liquid jenuhnya. Nah, akan didinginkan berarti menggunakan cooler. Nah, di sini ada gambar cooler di sini. Cooler berarti di sini yang masuk, komposisi yang masuk ke aliran 6 itu berarti yang lebih besar, berarti 0,6, dan yang masuk ke aliran 7 itu berarti 0,4. Bisa kita langsung insert di sini. Di sini 0,6. Kemudian nah, di sini secara otomatis langsung 0,4, kemudian sudah oke. Berarti untuk bagian T ini sudah bisa, sudah siap. Kemudian kita bisa lanjut memberikan cooler di sini. Cooler di aliran 6. Setelah aliran 6 kita pilih cooler, kita letakkan di sini. Inletnya itu berarti dari di sini 6, kemudian outletnya itu 8. Lalu di sini energinya bisa kita lihat kikol. Maaf, L-nya ini di sini
bisa Keycall. Setelah itu kita akan, jadi di sini delta P-nya kan tidak dijelaskan di soal. Nah, kita bisa langsung ke worksheet untuk tahu, untuk bisa ke worksheet untuk mengisi temperatur, kemudian pressure di sini. Nah, di sini untuk temperaturnya ada keterangan akan didinginkan sampai kondisi liquid jenuhnya. Nah, di sini berarti kondisi liquid jenuhnya itu ada pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sudah dijelaskan pada aliran 1 tadi, di sini liquid jenuh pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini didinginkan sampai kondisi liquid jenuhnya, berarti sampai suhunya itu 25 derajat Celcius. Nah, kita bisa mengisinya di sini 25 derajat Celcius. Nah, kemudian kita akan mengisi yang pressure di sini. Nah, karena tidak ada pompa ataupun kompresor, berarti bisa kita asumsikan itu tekanannya itu tidak berubah, jadi tetap 29,96. Nah, setelah itu sudah muncul semua datanya. Jadi nah, di sini sudah muncul, dirapikan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini dari aliran 8, kemudian kita kerjakan untuk di sini aliran 9. Nah, sebelum aliran 9 ini ada itu pemanas. Nah, jadi di sini ada keterangan sedangkan aliran dengan flow rate lebih kecil akan dipanaskan sampai suhu 89 derajat Celcius. Nah, kemudian bisa kita langsung di sini, bisa langsung kita insert heater di sini. Heater karena ada keterangan dipanaskan di sini, sedangkan aliran dengan flow rate lebih kecil berarti yang komposisi 0,4 akan dipanaskan. Nah, dipanaskan berarti menggunakan heater, kemudian sampai suhu 89 derajat Celcius. Nah, di sini bisa kita langsung klik. Nah, inletnya itu 7, dari aliran 7, kemudian energinya bisa kita lihat, energinya key heat di sini. Key heat outletnya 9. Untuk kemudian karena delta P-nya tidak disebutkan di soal, kita bisa langsung ke worksheet. Nah, di sini temperaturnya itu yang aliran 7 54,56. Kemudian tadi di soal kita diminta untuk dipanaskan sampai 89 derajat Celcius. Nah, di sini bisa langsung kita isi 89 derajat Celcius. Kemudian kita bisa mengisi tekanannya ini sama 29,96. Kenapa? Karena seperti yang tadi itu di sini itu tidak ada kompresor ataupun pompa yang bisa menaikkan atau menurunkan tekanannya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian sudah muncul semua data, berarti bisa kita lanjut. Di sini kita rapikan sedikit. Kemudian setelah kita sudah rapikan di sini, kita bisa lanjut. Di sini panas dari kedua aliran tersebut kemudian dipertukarkan kembali menggunakan heat exchanger, di mana aliran yang memiliki suhu 89 derajat Celcius akan diturunkan suhunya menjadi 55 derajat Celcius. Nah, jadi setelah ini kita akan menggunakan HE
ini HE. Nah, jadi kedua, nah berarti jika ada kata-kata di sini panas dari kedua aliran tersebut akan kemudian dipertukarkan kembali menggunakan HE, di mana aliran yang memiliki suhu 89 derajat Celcius akan diturunkan suhunya menjadi 55 derajat Celcius. Jadi di sini tube side inletnya berarti yang dari aliran 9, kemudian cell side inletnya itu yang 8, kemudian tube side outletnya itu 10, kemudian cell side outletnya 11. Di sini setelah itu kita bisa langsung ke worksheet. Nah, tadi kan ada keterangan kalau yang suhunya 89 itu akan diturunkan suhunya menjadi 55. Nah, berarti di sini kita bisa ketik 55 di sini, kita masukkan di sini. Jadi dari 89 kita akan jadikan 55 derajat Celcius. Nah, kemudian tekanannya karena tidak ada kompresor ataupun pompa yang dapat mempengaruhi tekanan, jadi kita nilai tekanannya itu berarti sama 29,96 kPa. Nah, di sini sudah muncul angka-angkanya. Kemudian di sini bisa kita masukkan, karena di sini suhunya kita tidak tahu, jadi kita bisa masukkan nilai tekanannya karena tidak ada pompa ataupun kompresor, berarti bisa kita asumsikan sama. Nah, jadi di sini sudah muncul angka-angkanya. Jadi di sini suhunya yang aliran 11 itu menjadi 53,06 setelah dari heat exchanger. Kemudian yang di sini sudah jelas, berarti yang dari aliran 10 tadi sudah dimintai pada soal bahwa harus dijadikan 55 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita lihat kembali pada soal. Nah, di sini ada mixer. Kemudian pada soal di sini ada keterangan dua aliran keluaran heat exchanger kemudian dicampurkan lagi. Jadi dicampurkan lagi menggunakan mixer sehingga terbentuk campuran dengan dua fase. Nah, di sini berarti kita langkah selanjutnya yaitu menggunakan mixer. Nah, bisa kita rapikan terlebih dahulu di sini. Nah, kita cari mixer. Kita cari mixer di sini. Nah, stream untuk inletnya itu, streamnya itu dari 10 kemudian 11, lalu outletnya itu berarti 12. Nah, di sini bisa langsung keluar muncul angka-angka di sini setelah memasukkan inlet dan outletnya tadi. Jadi di sini temperaturnya untuk suhunya itu akan setelah keluar dari mixer itu menjadi 53,88 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanannya itu sama karena memang tidak ada kompresor ataupun pompa di proses tersebut. Nah, untuk vapornya ini menjadi 0,3743. Nah, setelah itu kita kembali pada soal. Nah, di sini kan terbentuk campuran dengan dua fase. Nah, fase uap dan liquid dari campuran ini akan dipisahkan menggunakan flash tank. Di sini kita di HISIS itu separator, menggunakan separator namanya. Bisa kita langsung ke sini, kita cari separator. Nah, ini lalu kita bisa tempatkan di sini lah. Kemudian streamnya, untuk streamnya itu dari 12.
Kemudian bisa kita langsung, ini vapor outletnya berarti keluar vapor outletnya itu 13 dari aliran 13, kemudian di sini aliran 14 liquid outletnya. Nah, setelah itu sudah muncul, sudah oke di sini. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita pada soal sini kita disuruh untuk menentukan komposisi uap dan cair dari flash tank tersebut. Jadi di sini kita diminta untuk mengetahui komposisi uap dan cairnya. Nah, untuk menentukan komposisi tersebut kita bisa langsung memunculkan di add work table. Nah, di sini kita bisa memilih untuk memunculkan apakah mau memunculkan material streams atau composition atau energy streamsnya. Jadi kita bisa select. Nah, di sini langsung muncul. Nah, karena kita diminta untuk menentukan komposisinya, di sini bisa kita munculkan compositions. Nah, bisa kita pindah terlebih dahulu supaya lebih rapi di sini. Jadi berikut untuk komposisi dari uap dan cairnya. Jadi untuk komposisi uap dan cair di sini bisa kita lihat pada tabel. Dapat kita lihat pada komposisi di sini. Untuk komposisi dari aliran 1 sampai dengan 12 di sini sama seperti yang kita insertkan di awal pengerjaan HISIS ini. Kemudian komposisi uap dan vapor yang ada di aliran yang setelah dari separator, yaitu dari aliran 13 dan aliran 14 sudah ada di sini, yaitu sudah tertera di sini untuk komposisinya. Ya, untuk yang vapor outletnya itu di sini, komposisi untuk uap di sini, kemudian komposisi cairnya di sini di aliran 14. Untuk gambarnya bisa kita rapikan kembali. Jadi di sini mohon maaf ada perubahan untuk namanya. Di sini saya kurang Q1 cool. Oke. Nah. Untuk ini berarti dihapus. Berikut gambar yang sudah saya perbaiki. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.